Ikhwal akhwat yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tidak bosan-bosannya kita bersyukur ya, dalam keadaan yang barangkali dingin-dingin gimana gitu ya. Kalau bagi anak-anak muda sih nggak tahu dingin, nggak tahu panasnya kan. Mau dingin mau panas itu sama aja. Tapi bagi kita panas dingin itu luar biasa. Bisa dibikin kita ini gemetar duluan ya kan. Kepalanya juga gemetar. Baik, tema kita kali ini tadinya sempat bingung juga, Om aja yang bingung, apalagi materi ini ya. Panitianya aja bingung judulnya apa begitu ya. Saya juga bingung materinya apa gitu ya. Ya udah saya balas dulu aja. Baik, materi yang disampaikan tidak jelas sehingga kita juga nanti akan sampaikan ya diperjelas saja di materi begitu. Ngapain setelah mati? Dan diapakan? Digebukinya mau dikasih roti? Atau kemudian kuliah lagi begitu. Allah. Baik, bicara materi yang disampaikan saya tangkap adalah kita akan bicara tentang sesuatu yang gaib. Betul nggak? Berarti aku jadi hal gaib dulu dong, biar bisa mengimbangi ya kan? Ya, bicara kita adalah kehidupan setelah kematian. Kalau di alam kubur pasti ya. Di alam hisab jelas, di alam mizan kita akan melewati dan di yaumul qiyamah menentukan surga dan neraka. Kalau kita lihat tema ini sangat luas sekali, tapi kita akan mencoba untuk mengambil tema tentang seperti apakah gambaran surga dan neraka. Jadi kalau dalam kitabnya para ulama itu ada yang disebut dengan targhib wa tarhib, ada ancaman dan ada motivasi. Barangkali kita melihat surga, kita senang ya, kita gembira, kita ingin masuk. Dan neraka kita takut, ya. Nah di sini insya Allah kita akan bicarakan seperti apakah gambaran yang Allah gambarkan dalam sebuah ayat dan juga Nabi jelaskan dalam sebuah hadis tentang neraka dulu ya, neraka dulu. Kalian harus ditakut-takuti dulu sebelum mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, ya. Nanti kalau senang-senang dulu, ya. Itu kurang asik, takut dulu baru senang, nanti akan bertambah rasa keinginan tahu kita. Ikhwal yang dirahmati Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam sebuah ayat bahwasanya innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat fi jannatin na'im. Orang-orang yang beriman yang diikuti dengan amal soleh maka mereka ada di dalam surga yang sangat nikmat. Begitu pula ketika orang-orang kafir min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam, mereka tidak berada di neraka jahanam. Maka kata para ulama bahwa neraka adalah darul lati a'adda Allah jalla wa ala lil kafirin. Neraka itu disiapkan kepada mereka orang-orang kafir, ya. Wal murtaddina ala syar'i, dan orang-orang yang keluar dari agama Allah. Wal mukadzibina li rusulihi, dan orang-orang yang mendustakan rasulnya. Fa hiya adabuhu alladhi yu'adzibu fihi a'da'uhu, dan neraka ini akan diberikan kepada mereka orang-orang yang akan diadab oleh Allah, yaitu musuh-musuhnya. Dan neraka disebut dengan khizyul akbar, kehinaan yang sangat besar, wa khusranul 'adzim, dan kerugian yang sangat besar. Alladzi la khizyun fawqahu, kata para ulama, tidak ada kehinaan yang paling besar kecuali orang itu masuk ke neraka. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad ahsaita wa ma lidh-dhalimina min ansar. Ya Allah, sesungguhnya Engkau yang telah memasukkan orang-orang ke neraka faqad ahsaita, dan mereka ini Kau hinakan. Berarti apa? Orang yang masuk neraka adalah mereka orang-orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidaklah bagi mereka di dalam neraka seorang penolong satupun. Ya, ini harus kita yakini, Pak. Di neraka tidak lagi ada penolong dan tidak ada lagi seorang yang membela kita. Allah katakan dalam ayat yang lain, ya, dzalika khizyul 'adzim, dan tempat neraka itulah kehinaan yang sangat-sangat besar. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala juga jelaskan, innaha sa'at
mustaqarra wa maqama. Sesungguhnya tempat yang terburuk, tempat yang paling hina, tempat yang paling menyedihkan adalah mereka yang bisa tempat tinggal di neraka. Saya yakin segoblok-gobloknya orang kalau ditanya, Mas, Mbak, gitu ya, sampean mau nanti tinggal di mana? Neraka saja nggak apa-apa, banyak temennya. Ada yang mau? Hatta kata para ulama, misalnya ada orang yang melakukan maksiat besar, ya. Dosa besar misalnya kemusyrikan, atau mungkin katakanlah yang sering dilakukan oleh orang adalah zina misalnya. Ya. Ada orang zina, habis zina kita tanya, Mas, sampai zina kayak gini mau masuk neraka? Jawabannya apa kira-kira? Oh, nggak apa-apa. Ikhlas. Gak ada kok. Hatta walaupun dia adalah misalnya habis zina, kepugrok ya, ketahuan, orangan begitu, langsung kita tanya, Mas, sampai mau masuk neraka? Waduh, pasti nggak mau. Nah, Allah katakan dalam sebuah ayat bahwasanya neraka ini adalah disebut dengan mustaqarra wa maqama, tempat yang paling buruk dan yang paling hina. Tetapi yang paling banyak kata Nabi dalam sebuah hadis, ya, neraka itu dihuni oleh para perempuan. Ini bapaknya ada. Ada. Ini nggak ada bapaknya. Oh ada ya. Dengerin Pak ini Pak. Dalam sebuah hadis Nabi katakan ya, ketika Nabi dalam keadaan Isra Mi'raj dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala neraka dan penghuninya mayoritas adalah perempuan. Tenang Mas. Agak sedikit ya. Oh, walaupun kebanyakan perempuan belum tentu yang di sini kemudian ya alhamdulillah ya. Paling nggak nyicipi ya jelas sebentar. Enggak juga ya. Kalau Nabi kebanyakan di antara mereka penghuni neraka adalah perempuan. Padahal di mana-mana pengajian yang banyak perempuan, betul nggak? Coba tanya sebelah itu kan begitu ya. Ibu-ibu kalau pengajian kan banyak ibu-ibu. Bapak juga banyak. Nah, yang jelas perempuan banyak dalam pengajian taklim ini. Kalau mereka punya forum khusus umahat, ya kan? Tetapi Nabi katakan akharun finnar. Kebanyakan kalian para perempuan di neraka. Kenapa? Nabi jelaskan dengan dua sebab. Sebab pertama adalah mereka durhaka kepada suami-suami mereka. Ya. Makanya bapaknya, ya, kalau nyari suami yang ya jangan terlalu pintar-pintar. Jadi kalau mau bohong-bohong ini nggak ketahuan gitu ya. Ya jangan durhaka pada seorang suami. Nabi contohkan dengan contoh yang gamblang. Ketika seorang suami memberikan nafkah selama setahun, kok kemudian sekali absen, barangkali sakit atau mungkin bagaimana begitu, maka seorang istri mengatakan, seorang suami ini tidak berikan nafkah kepadaku selama sekian ribu tahun. Bayangkan, selama hidup saya belum pernah dikasih nafkah. Padahal dia cuma sekali tidak berikan nafkah. Maka perempuan seperti ini kata Nabi dia di neraka. Dan ini dikatakan oleh Allah adalah mustaqarra wa maqama, tempat yang paling buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahkan kata Nabi dan sebuah hadisnya ketika seorang perempuan ini kemudian mengatakan demikian, maka itulah salah satu di antara seorang penghuni neraka. Ya, begitu pula ketika Nabi jelaskan dalam sebuah hadis yang lain, ya. Ketika Nabi jelaskan bahwasanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la ra'aitum ma ra'aita, la ra'aitum ma ra'aitum. Sungguh seandainya kalian kata Nabi bisa melihat apa yang aku lihat. Ya, artinya karena Nabi punya keistimewaan yang dimana diberikan wahyu, bahkan ketika beliau melihat neraka juga melihat surga. Ya. La dhahabtum qalilan fa bakaytum katsiran. Nabi katakan sungguh kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Cuma kita kan nggak bisa melihatnya. Seperti Nabi, ya, kita yang banyak tertawa daripada menangisnya. Kalau maka para sahabat bertanya, wa ma ra'aita ya Rasulullah? Apa yang kau lihat wahai Nabi? Ya. Apa yang kau saksikan? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ra'aitul jannata wan nar. Saya melihat fenomena, bagaimana fenomena yang ada di surga dan di neraka. Maka mungkin barangkali kalau akan tertawa melihat sesuatu yang indah di dunia, sampai terbabak begitu, sampai lupa daratan, lupa segalanya. Ketika orang melihat dunia bisa seperti itu, seharusnya dia melihat bagaimana kenikmatan akhirat yaitu surga jauh dia lebih tertawa. Ya. Dan bagaimana ketika kita melihat keadaan di dunia yang mungkin barangkali menyedihkan, atau mungkin menyakitkan, atau mungkin barangkali kita katakan tempat yang tidak baik untuk kita, pasti kita akan sedih dan menangis. Begitulah keadaan orang ketika harusnya dia melihat bagaimana gambaran neraka.
Ikhwah orang yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Ta'ala. Seperti apakah luasnya neraka? Seperti apakah luasnya neraka? Yang pertama dijelaskan oleh para ulama bahwa alladzina yadkhuluna an-nara a'dadun la tuhsa. Orang yang masuk neraka itu tidak terbatas jumlahnya. Jangan berpikir, sampai aja orang kafir kan banyak, munafik, ada orang Yahudi, Kristen, Hindu, Katolik, penyembah berhala, penyembah matahari, penyembah bulan. Wah, kayaknya tanah kebak ya. Ini bagian surga. Neraka masih gemblodang kalau kita seandainya sedunia isinya masuk semua neraka. Bahkan persaksian Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah ayat, yauma naqulu li jahannam hal tarati. Ketika pada hari itu kami katakan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada neraka jahanam, hal tarati. Apakah kau sudah penuh? Fatakulu hal min mazid. Maka neraka jahanam mengatakan, apakah masih ada tambahan lagi ya Allah? Ada orang yang beralasan, kayaknya perlu kita angkat di embernya neraka. Di embernya punya sadis. Nah, ini ayat yang mengabarkan bahwasanya neraka jahanam, walaupun seandainya kemudian orang mengatakan pasti akan penuh dan sebagainya, tidak. Kenapa? Karena ini menunjukkan bahwasanya luas neraka jahanam tidak terhingga. Oleh karena ini, Allah Ta'ala ada sebuah hadis yang lain yang kita menyebutkan. Ketika itu kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, dulu kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sami'a wajba. Ketika itu, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar sesuatu yang jatuh. Kalau ketika melempar ada suara yang gedebuk begitu ya. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ada suara yang jatuh. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian mengatakan, atadruna ma hada? Tahukah kalian suara apa itu? Qulna, maka para sahabat mengatakan, wallahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Faqala, maka mengatakan, hada hajarun rumiya bihi fin nar mundu sab'ina kharifan. Nabi katakan suara tadi adalah suara batu yang dilemparkan dari neraka sejauh 70 tahun, fahuwa yahwi fin nari ila nar. Dan itu belum jatuh sampai sekarang. Yang jago matematika itu, kira-kira kalau batu neraka itu mau jatuh dan sampai sekarang belum